Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan kajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah dalam kesempatan ini yang akan kita pelajari yaitu 3 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. 3 ayat pertama dari surah Al-Baqarah yaitu menerangkan tentang Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran, tentang tujuan dari penurunan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian diterangkan pula tentang siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian dari sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadanya ia menginfakkannya. Inilah 3 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayat berikutnya juga masih menerangkan tentang siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa. Tetapi ini tidak kita bahas dalam kesempatan ini dan insya Allah ada pembahasannya tersendiri. Yang di ayat yang keempat, yaitu yang berikutnya itu diterangkan tentang orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat atau kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang telah diturunkan kepada Rasulullah yaitu Al-Qur'an, ataupun juga yang diturunkan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Tetapi pada masa Rasulullah kitab-kitab tersebut sudah tidak ada lagi. Meskipun ada, kitab-kitab tersebut telah berubah dari aslinya, yaitu dirubah oleh tangan pendeta dan padri. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara sebagai petunjuk hingga akhir masa, hingga hari kiamat. Jadi sejak penurunan Al-Quran di masa Rasulullah hingga hari ini, Al-Quran itu tetap tidak berubah karena ia adalah sebagai petunjuk dan tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan berikutnya. Jadi inilah dia kitab yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepadanya adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian diterangkan juga bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yakin akan pastinya hari akhirat, hari pembalasan. Nah,
orang-orang yang bertakwa, yang berguna bagi mereka Al-Quran sebagai petunjuk, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Di penghujung ayat yang kelima nanti kan kita bahaskan, yaitu orang-orang yang beruntung. Beruntung berarti mendapatkan kebaikan lebih dari yang sudah didapatkan. Nah, ada orang yang berdagang, dia sudah punya modal, itu dah kebaikan. Kemudian setelah berdagang dapat keuntungan, itu kebaikan berikutnya, kebaikan tambahan. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang gaib, beriman kepada kitab suci yang diturunkan, kemudian mendirikan salat, menginfakkan harta, percaya kepada hari akhirat, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan akan terus mendapatkan kebaikan tanpa henti. Bermakna tidak hanya setakat mendapatkan kebaikan di dunia ini, tetapi juga terus mendapatkan kebaikan hingga ke akhirat nanti. Nah, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah ini menerangkan tentang satu kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang yang bertakwa, yang berguna bagi mereka Al-Quran. Karena Al-Quran bagi mereka adalah sebagai petunjuk yang mereka ikuti dalam hidup untuk sampai ke tujuan, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, 2 ayat berikutnya lagi nanti, ayat yang ke-6 ke-7, itu menerangkan satu lagi kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang kafir. Kemudian berikutnya lagi kelompok yang ketiga dari manusia, yaitu kelompok orang-orang munafik. Jadi di permulaan surah Al-Baqarah diterangkan tentang 3 kelompok manusia. Maka kita mesti memahami tentang manusia, yaitu pengelompokan yang ada pada manusia. Ada orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, ada orang-orang kafir, dan ada orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah sehingga tidak masuk kepada kelompok orang-orang kafir ataupun kelompok orang-orang munafik. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, karena merekalah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kebaikan yang lebih di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagaimana biasa, kita akan baca terlebih dahulu 3 ayat, kemudian kita terjemahkan, kemudian setelah itu barulah kita lanjut atau kita teruskan kepada tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, terjemahannya adalah Alif Lam Mim. Jadi seperti yang dibaca, seperti itu pula terjemahannya. Zalika, itulah. Kemudian ada yang menerjemahkan dengan inilah, ini. Al-kitabu, kitab. Itulah kitab. Kitab yang dimasukkan adalah Al-Quran. Itulah dia kitab atau kitab ini, yaitu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, beriman, bil ghaib, kepada yang gaib, wa yuqimuna, dan mendirikan as-salat, salat, wa mimma, dan dari apa-apa, razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Kita ulang dari awal. Alif Lam Mim.
Itulah dia kitab atau kitab ini yang dimasukkan adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan dari sebahagian apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Jadi dari 3 ayat yang kita fahami dari terjemahan tadi, bahwasanya ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kedudukan Al-Quran, kemudian tujuan dari Al-Quran diturunkan. Kedudukan Al-Quran sangat tinggi sekali, karena Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat Al-Quran yang turun dari sisi Allah itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya, bermakna pasti kebenarannya. Kemudian tujuan dari penurunan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi semua manusia? Tidak, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran berguna bagi, dan Al-Quran tidak berguna bagi. Bagi siapa? Bagi siapa? Al-Quran berguna bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk berguna bagi orang yang bertakwa, dan tidak berguna bagi yang tidak bertakwa. Ada petunjuk di tepi jalan. Kalau kita mau pergi ke Padang, ada petunjuk di tepi jalan. Bagi siapa petunjuk itu berguna? Bagi orang yang mau mengikuti petunjuk tersebut. Nah, berguna sampai dia ke tujuan Padang. Ada petunjuk tepi jalan, dia berjalan juga di jalan itu, tetapi dia tak mau mengikuti petunjuk yang ada di tepi jalan, akhirnya menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Berguna bagi mereka petunjuk itu? Tidak, padahal petunjuk itu sendiri berguna. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan siapa yang berguna bagi mereka petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi iman itu adalah pengukur awal atau standar yang paling rendah bagi orang-orang yang bertakwa. Manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang kafir. Maka yang kafir tidak berguna bagi mereka Al-Quran. Orang-orang beriman berguna bagi mereka Quran, karena dari Al-Quran lah mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Kemudian mereka mengikutinya. Yang halal-halal saja yang mereka ambil, yang haram-haram mereka tinggalkan, karena mereka beriman kepada yang gaib, kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan. Maka berguna bagi mereka. Setiap kali mereka mendapat yang halal, itu yang mereka ambil mendatangkan manfaat. Ada yang haram mereka ketepikan, karena mereka tahu yang haram itu akan merusak, akan membuat mereka celaka, akan membuat mereka rugi. Maka terhindar mereka dari kecelakaan dan kerugian. Mereka mendapatkan keberuntungan. Inilah yang akan kita pelajari insyaallah. Selanjutnya kita sambung ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, lebih dari sekedar yang kita ketahui dari terjemahan. Pertama yang ingin kita sampaikan, karena kita berada di permulaan surah Al-Baqarah, maka perlu kita sampaikan bahwanya surah Al-Baqarah ini surah yang turun di kota Madinah. Padahal Rasulullah sebelum di kota Madinah di mana? Di kota Mekah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah namanya Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di kota Madinah namanya Madaniyah. Maka ayat ini disebut ayat Madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah. Al-Quran ini 30 juz, 13 tahun turun di kota Mekah, 10 tahun turun di kota Madinah. Karena Rasulullah menerima Al-Quran selama 23 tahun.
Berarti kalau 23 tahun, 13 tahun di Mekah bermakna banyak ayat-ayat Mekah itu. Kebanyakannya ayat-ayat yang pendek-pendek itu di kota Mekah. Dan ayat-ayat yang pendek-pendek, surah yang pendek-pendek itu berada di juz 30, di juz 29. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada menyusun mushaf ini, yaitu yang Madinah yang lambat turun diletakkan di awal. Kemudian yang turunnya di permulaan, yaitu di kota Mekah, diletakkan di akhir. Padahal sebenarnya kesemuanya Quran itu 30 juz telah turun sekaligus dari sisi Allah ke langit pertama. Dari langit pertama itu ke muka bumi turunnya sedikit-sedikit, berangsur-angsur. Turunnya itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kejadian, dengan peristiwa. Tetapi semuanya sebenarnya telah turun secara sekaligus dari sisi Allah pada suatu malam yang diberkahi oleh Allah, yaitu Lailatul Qadar. Semua kita tahu ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Itu turunnya sekaligus. Berarti sebenarnya mana yang awal, mana yang akhir itu ketika turunnya ke bumi. Tetapi kalau turunnya dari sisi Allah ke langit, itu tidak ada yang awal, tak ada yang akhir, karena turunnya sekaligus. Berarti apabila kita memperhatikan urutan ayat turun, ayat ini turun di kota Madinah, tetapi di awal-awal disebutkan, oh berarti ayat ini menerangkan tentang petunjuk secara keseluruhan. Karena apabila Allah turunkan ayat itu sedikit-sedikit, itu sesuai dengan keperluan pada masa itu. Umpamanya Rasulullah sedang berselimut, setelah menerima wahyu pertama Rasulullah pulang, kemudian Rasulullah berselimut, Rasulullah khawatir, risau apa yang akan berlaku ini. Maka turun ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi Rasul. Wahai orang yang berselimut, apa itu ayatnya itu? Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, berdiri, beri peringatan kaummu. Dapat petunjuk. Oh rupanya ini tidak waktu berselimut lagi ini. Tanggalkan selimut, Rasulullah berdiri mengumpulkan penduduk kota Mekah, kemudian Rasulullah memberi peringatan. Fa'anzir, beri peringatan. Kemudian Rasulullah memberi peringatan. Naik ke atas bukit Safa, penduduk kota Mekah dikumpulkan. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya aku inilah Rasul yang diutus kepadamu sekalian. Aku ini sebagai pemberi peringatan. Nah, rupanya mereka penduduk kota Mekah tak bersetuju, menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang berdiri ketika itu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya untuk menyampaikan itu kamu kumpulkan kami di sini. Celaka kamu wahai Muhammad. Maka turun ayat Al-Quran. Itu bentuk penurunan Al-Quran yang sedikit-sedikit tadi. 5 ayat pertama di Gua Hira, di atas gunung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ya ayyuhal muddatsir. Kemudian tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celaka itu bukan Nabi Muhammad yang celaka, yang celaka itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab yang berkuasa itu. Karena ketika itu dia memiliki kekuasaan sebagai kepala suku. Dia punya kedudukan. Nah, mungkin ia dengan kedudukannya itu maka merasa tidak bisa menerima kehadiran Rasulullah sebagai Rasul yang mesti diikuti, yang mesti dipatuhi. Maka dengan kesombongannya ia menyebut Rasulullah sebagai orang yang celaka. Tetapi Allah membantah yang celaka itu adalah Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai ke akhir surah. Nah, surah itu di mana letaknya dari mushaf ini sekarang? Di akhir. Padahal turunnya dahulu
di permulaan ayat Al-Quran turun di kota Mekah. Berarti rupanya Abu Lahab itu masuk dalam kelompok kedua dari kelompok manusia. Siapa kelompok kedua? Orang-orang kafir. Jadi Allah sebut di surah Al-Baqarah ini pengelompokan manusia terlebih dahulu. Orang-orang beriman, orang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Kalau istri baginda Khadijah ketika pulang sampai ke rumah, kemudian Rasulullah minta diselimuti, kemudian beliau risau, gelisah, kemudian kegelisahan itu difahami oleh Khadijah, kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah, menenangkan sang suami. Wahai suamiku, sesungguhnya Allah tak akan meninggalkanmu, tidak akan mengecewakanmu, tidak akan murka kepadamu, karena kamu adalah orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang jujur, orang yang menghubungkan silaturahim, orang yang memperhatikan orang lain, yang selalu membantu orang yang susah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Berimanlah Khadijah ketika itu. Nah, Khadijah yang beriman ini masuk kelompok mana ini? Nah, kelompok orang yang beriman dan bertakwa. Jadi pengelompokan manusia di awal surah Al-Baqarah itu adalah sebagai pengetahuan awal bagi kita untuk mempelajari ayat-ayat yang berikutnya. Maka disusunlah mushaf seperti sekarang ini, sehingga apabila kita mempelajari ayat Al-Quran dari awal, kita akan dapat memahami ayat Al-Quran dengan teratur dan rapi. Nah, itu dia kelebihan kita mempelajari Al-Quran sekarang ini dengan urutan yang ada di mushaf pada hari ini. Boleh kita mempelajari Al-Quran dengan urutan seperti turunnya dahulu? Boleh, tak apa-apa. Berarti kita memahami seperti mana keadaan berlaku dahulu dari satu keadaan kepada keadaan-keadaan berikutnya. Sampailah nanti pembukaan kota Mekah, sampailah nanti Rasulullah meninggal dunia. Ada ayat-ayatnya terus berurutan. Boleh juga memahami demikian. Surah Al-Baqarah, surah yang turun di kota Madinah. Jumlah ayatnya berapa? 286. Ini banyak yang tahu. Jumlah perkataannya berapa? Ini banyak yang kurang tahu. Perkataannya 6.120 perkataan. 6.120 perkataan. Itu jumlah perkataan di dalam surah Al-Baqarah. Kalau jumlah hurufnya berapa? Tak pernah hitung, lebih banyak lagi. Jumlah hurufnya telah dihitung, di antaranya oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu berjumlah 25.000 huruf. Surah Al-Baqarah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Mengapa perlu kita menyebut huruf ini, jumlahnya? Karena Rasulullah ada bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu huruf, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti siapa yang membaca surah Al-Baqarah, berapa tadi jumlah hurufnya? 25.000. 25.000 bermakna dapat berapa kebaikan? 25.000 kebaikan. Dilipat gandakan 10 kali 10, 250.000 kebaikan. Kebaikan itu berupa apa? Badan disehatkan, kebaikan. Akal dicerdaskan, kebaikan. Rezeki ditambahkan, diberkahkan, kebaikan. Kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Di antara kebaikan surah Al-Baqarah adalah sebagai puncak Al-Quran. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Inna likulli syai'in sanam." Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada puncaknya. Gunung ada puncaknya. Nah, ini bangunan ini ada puncaknya. Mana puncaknya ini? Akubahnya itu puncaknya. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Kalau badan kita ini, tubuh kita ini, mana puncaknya? Nah, ubun-ubun kepala nih yang di atas ini. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Dan puncak Al-Quran, sanamul Quran, suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Apa sebabnya Al-Quran menjadi
Apa sebabnya surah Al-Baqarah menjadi puncak Al-Quran? Rupanya ada penjelasan di sambungan hadis Rasulullah itu, yaitu fiha ayah, di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat, hiya sayyidatu ayil Quran, penghulu dari sekalian ayat-ayat Al-Quran. Siapa tahu? Ayatul Kursi. Ayat kursi. Ayat kursi itu di mana? Di ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah. Maka ayat kursi adalah ayat yang menjadikan surah Al-Baqarah istimewa sehingga menjadi puncak dari Al-Quran. Apalagi keistimewaan surah Al-Baqarah? Kita ini ada makhluk yang kita tak nampak tapi mengganggu kita. Sangat mengganggu kita, yang membuat kita risau, gelisah, membuat kita ragu-ragu, malas, adalah musuh kita ini. Dan yang boleh jadi menyesatkan kita, membujuk rayu kita sehingga kita tersesat dari jalan yang benar, sehingga kita melakukan pelanggaran, kemaksiatan, adalah makhluk yang tak nampak itu, tapi mereka melihat kita. Yang pada malam hari ini pun ada juga mereka ini. Melihat mereka atau tidak? Tidak. Mereka melihat kita? Oh, mereka melihat kita. Siapa mereka itu? Syaitan, jin. Ada di masjid ini? Ada. Di rumah? Ada. Di ruang makan ada. Di ruang tidur ada. Dan paling banyak di mana? Di kamar mandi, di tempat kita buang hajat. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Bahkan ada yang diganggu di rumah ya. Masuk dia ke dalam mimpi kita sehingga kita menjadi takut. Bahkan ada juga yang mengganggu kita sampai merusak kita di dalam keluarga kita, di rumah kita, antara suami istri, sehingga bercerai-berai antara orang tua dengan anak. Bagaimana cara mengusir musuh, yaitu syaitan, iblis itu, dari rumah kita? Baca surah Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, innal baita alladhi tuqra'u fihi al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Berarti syaitan tak mampu masuk ke rumah. Berarti kita tutup pintu rumah kita, kita pagari rumah kita dengan surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah memiliki manfaat benteng, sebagai benteng atau sebagai pendinding, sebagai penghalang dari musuh untuk masuk ke dalam rumah kita. Kalau syaitan sudah masuk macam mana? Kan sebelum masuk kita tutup pintu. Kalau dia sudah masuk, sudah di dalam, sudah berlaku kejadian-kejadian yang dilakukan oleh syaitan dalam rumah kita. Karena boleh jadi di dalam kamar kita itu kita sudah tertidur, kemudian dia datang. Bagaimana cara mengusirnya keluar? Suratul Baqarah. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka syaitan akan keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu. Jadi yang di luar tak bisa masuk, dan yang sudah berada di dalam akan keluar berkat surah Al-Baqarah. Ini untuk panjangnya lagi silahkan cari fadilat dari surah Al-Baqarah. Ini hanya sekedar manfaat atau fadilat ringkas dari surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah, surah dinamakan dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu maknanya apa? Al-Baqarah itu maknanya sapi betina, lembu betina. Mengapa surah disebut dengan surah Al-Baqarah, lembu betina? Karena ada kisah lembu betina nanti dalam surah ini. Jadi ada kisah, itu kisah terkenal, masyhur, populer. Maka kisah itu banyak pelajaran manfaat di dalamnya. Maka disebutlah, dinamakanlah surah ini dengan surah Al-Baqarah, karena di dalamnya ada kisah Al-Baqarah. Nanti di ayat, nanti kita jumpalah insyaAllah. Baik, kita mulai tafsir dari 3 ayat. Ayat yang pertama terlebih dahulu dari surah Al-Baqarah ini, yaitu Alif Lam Mim. Terjemahannya Alif Lam Mim. Mengapa diterjemahkan dengan Alif Lam Mim? Karena ulama tafsir kita memberikan pendapat tidak ada sesiapa yang tahu kandungan maknanya.
Artinya Alif Lam Mim itu adalah rahasia Allah yang hanya Allah yang mengetahui ilmunya. Yaitu makna dari Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu. Allah tidak memberitahukannya kepada siapa-siapa. Kalau Allah tidak memberitahukan, maka kita tidak akan tahu. Karena kita tahu ini karena ada yang berilmu yang memberitahu. Nah, apabila berkaitan dengan firman Allah, kalam Allah, bermakna Allah lah yang memberitahu. Nah, sekarang Allah tidak memberitahu maknanya, akhirnya kita pun tak tahu. Kalau tak tahu, apa gunanya Allah sampaikan juga? Kan kita tak tahu kandungan maknanya. Kalau tak tahu, apa gunanya disampaikan juga, diturunkan juga ayat yang kita tak ketahui apa kandungannya? Maka ulama tafsir kita memberikan pendapat, yaitu sebagai tantangan kepada orang-orang Arab pada masa dahulu. Karena Al-Quran ini kan berbahasa Arab, dan mereka itu adalah ahlul fasahah, yaitu orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Nah, Al-Quran turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikannya Alif Lam Mim. Sebagai tantangan, maknanya Muhammad menyampaikan Al-Quran, yang Al-Quran itu berbahasa Arab, yang terdiri dari huruf-huruf, seperti huruf alif, seperti huruf lam, seperti huruf mim. Dan kamu wahai bangsa Arab juga berkata dengan perkataan yang terdiri dari huruf alif, lam, mim. Tadi kita sebut tantangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran yang berbahasa Arab, yang terdiri dari huruf alif, lam, mim, dan telah menyampaikannya. Dan kamu wahai bangsa Arab, kalau memang iya kamu hebat di dalam berbahasa Arab, buatlah yang seumpama dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dari huruf yang sama kamu gunakan dalam berkata-kata, yaitu huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Ini maknanya tantangan. Kamu menggunakan huruf alif juga, kamu menggunakan huruf lam juga, kamu menggunakan huruf mim juga, maka buatlah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mampu mereka buat? Tidak. Bahkan Allah menantangnya nanti berapa ayat selepas ini, kalau kamu ragu terhadap apa yang kami sampaikan kepada hamba kami, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkanlah satu surat yang seumpama dengannya. Fa illam taf'alu, jika kamu tak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tak akan mampu sampai kapanpun. Sampai hari ini tak ada orang Arab satupun yang bisa membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Tak ada. Karena Allah telah tarik kemampuan pada manusia. Padahal mereka pakar-pakar, profesor, doktor dalam bahasa Arab, tapi tak bisa buat yang seumpama dengan Al-Quran. Ketika mereka ditantang, kemudian mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan tersebut, bermakna mereka itu telah lemah atau dilemahkan. Yang melemahkan siapa? Allah. Al-Quran yang telah diturunkan melemahkan mereka, melemahkan kemampuan yang ada pada mereka, melemahkan. Dalam bahasa Arab namanya mukjizat. Mukjizat itu namanya melemahkan, dari kata ajaza. Ajuz maknanya lemah. Kita kalau dah tua macam mana? Allah Ustaz, saya tak sanggup kalau naik ke Masjid Al-Falah itu. Tangganya banyak betul. Padahal dulu naik tangga Pasar Ratih Bukit Tinggi itu bisa dia sampai kan? Tak tinggi rasanya. Sekarang naik Masjid Al-Falah tak tinggi katanya rasanya. Oh, karena dia sudah lemah, ajuz, lemah, dilemahkan. Mereka itu sudah dilemahkan sehingga sepintar apapun bangsa Arab itu dalam bertutur kata Arab tak mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Maka Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Itulah dia ijazul Quran. Huruf pun menjadi tantangan.
Jadi kalau satu huruf alif, lam, mim itu sudah membuat mereka lemah, apalagi Al-Quran secara keseluruhan, apalagi kalau memahami kandungan Al-Quran, tambahlah mereka lemah. Jadi di awal surah Al-Baqarah ini membuat manusia menjadi tidak berdaya di hadapan Al-Quran. Maka ada juga yang memahami dari ulama tafsir, alif lam mim ini adalah sebagai qasam, sebagai sumpah. Allah bersumpah untuk memberikan penguatan. Inilah dia firmanku yang tidak akan mampu siapapun membuat yang seumpama dengannya. Yang firmanku ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang mau disampaikan selepas alif lam mim. Tapi ada juga yang mencoba-coba untuk menjelaskan. Alif itu Allah, lam itu lam Jibril lam, mim itu mim Muhammad, alif lam mim Allah Jibril Muhammad. Tapi ini pendapat. Yang pendapat seperti ini tidak ada dasarnya. Nabi pun tak menyampaikannya. Maka kalau pendapat seperti itu, iyalah. Tetapi kita tidak menerimanya sebagai keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu alif lam mim adalah firman Allah. Allah simpan rahasianya, Allah tak beritahukan kandungan maknanya kepada sesiapa untuk menerangkan bahwasanya ilmu itu datangnya hanyalah dari Allah. Allah beritahu ilmu, kita tahu. Allah tak beritahu, kita pun tak tahu. Bermakna kita menjadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya itu dia bangsa Arab yang Allah beri pengetahuan untuk bertutur kata dalam bahasa Arab, meskipun demikian tak juga mampu untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Allah tarik keilmuan, Allah tak berikan keilmuan untuk menyusun huruf, menyusun kata seperti mana Al-Quran. Ayat berikutnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah dia kitab. Itulah. Kalau disebut kata itu menerangkan jauh atau menerangkan dekat? Itu tiang itu jauh. Meja ini dekat. Itu jauh, ini dekat. Dalam ayat ini itu rupanya dalam bahasa Arab boleh kata itu dengan kata ini boleh digunakan. Ini pada posisi itu pada posisi ini boleh. Tapi dengan syarat mesti sesuai dengan keadaan yang dimaksudkan. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu 30 juz. Betul 30 juz. Nah, Allah menjanjikan bahwasanya kitab suci itu adalah petunjuk apabila diikuti akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu dia kitab yang dijanjikan. Jadi itu dia itu adalah untuk menerangkan bahwasanya kitab itu telah diterangkan kepada Rasulullah dan Rasulullah telah memberitahukannya kepada manusia sebagai kitab Allah yang telah diturunkan. Jadi itu kitab itu adalah penjelasan dari yang sebelumnya tidak diterangkan, yaitu difahami melalui keadaan. Itu dia kitab. Umpamanya ketika kita berada di Masjid Al-Falah ini, apa kita sebut? Masjid Al-Falah ini, karena kita berada di sini kan. Masjid Al-Falah ini masjid yang tak pernah sepi dengan majlis ilmu. Kuliah subuh majlis ilmu, sore siang hari ba'da zuhur majlis ilmu, petang hari ada lagi majlis ilmu, ba'da maghrib tadi ada lagi, sudah isya ini ada lagi, nanti malam ada lagi.
Nah, Masjid Al-Falah ini, nah, sesuai kata ini. Kemudian kita memberitahukan kepada seseorang sebagai berita, pemberitahuan. Masjid Al-Falah itu, meskipun kita berada di sini, tapi ketika kita memberitakan kepada orang lain, Masjid Al-Falah itu, karena kita tidak menerangkan tempatnya sebenarnya, karena kita menyampaikan berita. Masjid Al-Falah itu masjid yang tak pernah sepi dari majelis ilmu. Nah, itu adalah pemberitahuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu sebagai pemberitahuan, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, bermakna kitab suci Al-Quran itu pasti benar semuanya, tidak ada salah silapnya. Itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di awal surah As-Sajdah yang kita baca di setiap subuh Jumat itu, Alif Lam Mim, apa lagi sambungannya? Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, la raiba fihi, itu dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Allah yang mengatur sekalian alam. Penurunan Al-Quran dari Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu, yang menurunkannya adalah Allah, itu tidak ada keraguan dalamnya. Maknanya memanglah, betullah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu diturunkan dari sisi Allah. Ini penting nih, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi Allah, bermana kita ragukan lagi atau tidak? Berani kita menolaknya? Tidak. Karena ini turunnya dari sisi Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita. Nah, kalau ini adalah yang kita yakini dari sisi Allah dan isinya di dalam petunjuk hudan, bermakna kita percaya atau tidak? Kita ikuti atau tidak? Maka ketika Allah menyebut itu dia kitab, atau ini dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya karena memang pasti turunnya dari sisi Allah dan sebagai petunjuk, maka kita akan menjadikannya sebagai petunjuk, mengikuti petunjuk. Kalau ada orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kira-kira salahnya di mana? Nah, jawabannya dari yang kita sampaikan tadi. Quran ada, yang dihalalkan dalam Al-Quran dia tak ambil, yang diharamkan dalam Al-Quran itu yang diambil, itu yang dia makan. Bermakna dia tidak menjadi Al-Quran sebagai petunjuk. Itu salahnya di mana itu? Salahnya adalah tidak mempercayai Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin, tidak membenarkan dengan hatinya, dengan kesungguhan bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah, yang kebenaran itu mesti dibuktikan, karena keimanan itu tidak cukup dengan keyakinan di hati saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Beriman kepada Al-Quran itu kan, ya, tidak ada keraguan di dalamnya karena ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sebagai petunjuk, dibuktikan dengan mengikuti kandungan Al-Quran itu. Apabila Al-Quran menghalalkan, ia Allah halalkan. Apabila Al-Quran mengharamkan, dia akan mengharamkan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang membuktikan keimanan yang didapatkan dari pemberitahuan Allah bahwasanya Al-Quran itu adalah turun dari sisinya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kita ulang sekali lagi ini supaya mantap pengetahuan kita ini. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk, apa makna petunjuk? Petunjuk itu adalah yang menyampaikan kita ke tujuan. Sudah selalu kita sampaikan ini. Petunjuk
Hidayah dalam bahasa Arab adalah yang menyampaikan ke tujuan. Seperti petunjuk yang ada di tepi jalan itu. Tujuan kita kemana? Padang, ada tulisan Padang. Nah, ikuti petunjuk jalan ke Padang. Belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Lurus, lurus. Ikuti petunjuk sampai ke tujuan. Maka petunjuk itu barulah berguna sebagai petunjuk kalau diikuti, karena petunjuk itu kalau diikuti akan menyampaikan ke tujuan. Siapa yang berguna baginya petunjuk? Yaitu orang yang bertakwa, orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Ke Padang, belok kiri. Dia tak mau mengikuti ke Padang. Dia belok kanan, dekat Arengka sana. Kemana perginya? Kalau belok kanan? Ke Dumai. Sampai dia ke tujuan. Dia mau ke Padang? Tidak. Karena dia tidak mau mengikuti petunjuk yang ada. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau diikuti akan menyampaikannya ke tujuan. Tujuan hidup kita ini kemana? Ini kita dalam perjalanan sekarang ini. Tujuan hidup kita ini kemana? Kita sedang dalam perjalanan kemana sekarang ini? Akhir dari perjalanan kita ini kita harapkan di mana? Di surga. Nah, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk, sampai nanti ke surga. Tapi kalau tidak mengikuti Al-Quran, sampainya kemana? Tersesat. Sampainya ke dua saja tempat nanti di akhirat. Kalau tidak di surga, tersesatlah ia hingga ke neraka. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa adalah orang yang memelihara diri dari yang tidak disukai. Neraka itu disukai? Tidak. Murka Allah disukai? Siksaan Allah disukai? Bencana yang Allah tetapkan disukai? Tidak. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri dari murka Allah, dari bencana yang Allah tetapkan bagi siapa yang melakukan kemaksiatan, dari neraka. Maka orang yang memelihara diri akan bergunalah baginya Al-Quran dan menjadi petunjuklah Al-Quran itu baginya. Tapi orang yang tidak memelihara diri, Quran itu telah diturunkan, tapi tak berguna baginya. Lain yang disebut dalam Quran, lain pula yang dia buat. Mengapa dia berani seperti itu? Karena dia tidak mau memelihara dirinya. Maka orang seperti ini orang yang menganiaya dirinya sendiri. Allah telah menghamparkan jalan keselamatan, tapi dia tak mau tempuh jalan keselamatan itu. Ia pilih juga jalan, bukan jalan keselamatan yang dia pilih, jalan kehancuran, jalan kebinasaan yang dia pilih. Biasanya siapa itu yang memilih jalan keselamatan dan siapa itu yang memilih jalan kehancuran, jalan kesesatan? Nah, Allah sebut yang memilih jalan keselamatan itu adalah yang memelihara diri dari api neraka, yang memelihara diri dari siksaan Allah adalah orang yang, ayat berikutnya, beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Maka kita lihatlah diri kita sekarang ini. Ada tidak 3 penjelasan ini yang menerangkan tentang orang beriman ada pada diri kita? Ada kita beriman kepada yang gaib? Mendirikan salat, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apabila ada, bermakna mudah-mudahan kita termasuklah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maka bergunalah bagi kita Al-Quran sebagai petunjuk yang akan memasukkan, menyampaikan kita ke surga. Itulah dia orang-orang yang beruntung. Nanti ayat yang kelima sebutkan. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa makna gaib? Sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh panca indera, itu yang gaib. Sesuatu yang tak bisa mata melihatnya, tak bisa telinga mendengarnya. Panca indera kita ada berapa? Ada 5. Biasanya kita mengetahui sesuatu dengan panca indera, dengan mata yang melihat, dengan telinga yang mendengar, dengan apa lagi? Dengan lidah yang mencicipi, dengan kulit yang merasa, dengan
hidung yang membau. Biasanya dengan panca indera itu kita mengetahui. Ada Quran di depan ini, di atas meja ini ada. Mengapa sebut ada? Dapat dilihat. Quran ada. Nah, berikutnya lagi. Ada malaikat itu. Malaikat itu dapat dilihat? Tidak. Dapat didengar? Tidak. Dapat dirasakan? Tak mampu kita capai dengan panca indera kita. Tapi malaikat itu ada? Ada. Bagaimana menjawabnya ada itu bagaimana? Mengapa berani bisa menjawab ada itu? Karena yang memberitahukan tentang malaikat itu ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pula mampu kita lihat, mampu kita dengar, mampu kita capai dengan panca indera kita? Tidak. Tapi ada? Ada. Mengapa jawab ada? Sementara kita tak mampu mencapai dengan panca indera kita. Sebab kita memahami melalui alam semesta yang ada ini. Apabila alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Tak mungkin dia ada dengan sendirinya. Kemudian alam ini teratur, pasti ada yang mengaturnya. Pastilah yang mengatur itu maha berkuasa dan maha mengetahui, sehingga pengaturannya rapi sekali dan tak ada kekacauan sedikit pun. Ada langit, benda-benda yang di bawah langit ini, matahari, bulan, bintang, yang mereka itu beredar kencang, cepat sekali. Ada terdengar berantukan sesama mereka, sehingga membuat keadaan menjadi rusak binasa di alam semesta. Tidak terjaga dengan baik. Siapa yang menjaganya ini? Maka kita pun percaya di sana ada yang kita tak mampu mencapai dengan panca indera kita, tetapi ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang gaib. Setelah kita percaya kepada Allah gaib, maka kita akan percaya kepada apa saja yang Allah beritahukan kepada kita. Itulah dia pangkal kepercayaan. Percaya kepada Allah yang gaib. Percaya kepada malaikat? Percaya. Mengapa percaya pada malaikat? Sebab Allah yang memberitahukan. Pangkalnya itu pada kepercayaan kita kepada Allah. Allah gaib, malaikat gaib. Apalagi yang gaib? Kitab suci yang diturunkan gaib. Ini mushaf ini kan tak gaib, bisa dilihat dengan mata. Ya, yang mushaf yang tertulis ini bisa dilihat dengan mata. Penurunannya kepada Rasulullah bisa dilihat dengan mata. Jadi penurunannya itu gaib. Turun, tadi kita sebut dari Lauh Mahfuz ke langit pertama, gaib. Dari langit pertama kepada Rasulullah, gaib. Kemudian pengutusan Rasulullah, Rasul-Rasul diutus adalah perkara yang gaib. Kalau disebut rukun iman, itu sebenarnya percaya kepada yang gaib, yang gaib. Nah, Rasul-Rasul diutus, Rasul diutus kan bisa dilihat dengan mata. Ya, badan Rasulnya bisa. Tapi Rasulnya itu dipilih oleh Allah sebagai pilihan Allah. Bisa kita capai dengan panca indera kita? Tidak. Maka beriman kepada Rasul-Rasul sebagai yang gaib. Hari akhirat bisa dicapai dengan panca indera? Tidak. Gaib. Qada dan qadar? Tidak. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Jadi iman itu kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib, yang pangkalnya adalah keimanan kepada Allah. Nah, keimanan kepada Allah ini mesti kuat kokoh di dalam hati dan mesti dibuktikan dengan amal. Yaitu ketika Allah kita percaya sebagai pencipta diri kita dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Apa ayatnya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka buktikanlah sebagai keimanan kepada Allah yang menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dengan amal, dengan ibadah. Nah, ada dua ibadah yang disebutkan setelah kata beriman kepada yang gaib. Yaitu yang pertama, alladzina yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kita mendirikan salat 5 waktu yang wajib itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita salat. Ada tidak orang yang tidak salat?
tapi mengaku beriman. Bapak beriman? Beriman. Cepat betul jawab beriman. Tapi bapak tak solat. Solat tu lain lagi lah katanya. Oh, enggak. Iman bukan hanya penyebutan di mulut. Saya beriman, tidak. Iman itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati. Ya, dinyatakan dengan mulut apa yang di dalam hati itu, tapi dibuktikan dengan amal. Amal yang paling berharga, paling menentukan adalah solat. Mendirikan solat. Solat 5 waktu paling tidak. Kalau yang lainnya itu tambahan. Kalau mau qobliyah lebih bagus, mau ba'diyah itu adalah nafilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi yang 5 waktu itu wajib, fardu sebagai bukti keimanan kepada Allah. Yuqimuna shalah, mendirikan salat. Yang dimaksudkan mendirikan salat adalah salat tepat pada waktunya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Mendirikan salat cukup syaratnya, cukup rukunnya. Cukup rukunnya itu bacaannya, gerakannya. Jangan cepat-cepat, hilang tumakninahnya, tak ada rukunnya, maka tidak jadi mendirikan salat. Orang yang tidak memenuhi syarat dalam salat, tidak mencukupkan rukun, menjaga rukun salat, orang seperti ini sebenarnya tidak mendirikan salat, tapi melakukan salat. Allah tak menyebut melakukan salat, enggak, tapi Allah menyebut mendirikan salat. Bermakna tafsirannya mendirikan salat itu yaitu melaksanakan salat dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, dengan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan tepat pada waktunya. Salat maghrib di waktu maghrib, salat maghrib di waktu isya, itu tidak memenuhi syaratnya, karena setiap salat itu ada waktunya. Syarat sah salat itu salatnya di waktu yang telah ditentukan. Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan mereka menginfakkannya. Bukti keimanan kepada Allah adalah Allah telah memberikan kita rezeki, kemudian Allah memerintahkan keluarkan sebahagian dari rezeki yang telah kuberikan kepadamu itu, 2,5% yang disebut sebagai zakat. Itu sebagai bukti keimanan. Dikeluarkannya cukup nisab sampai haul 2,5%. Tetapi menginfakkan harta bukan hanya yang wajib-wajib berupa zakat, tetapi juga berupa sedekah, berupa hadiah, atau berupa apa saja dari harta yang kita berikan, maka ia adalah juga disebut menginfakkan harta, sampai kepada memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal kepada ahli keluarga kita, itu juga disebut sebagai menginfakkan harta. Wa mimma sebahagian dari. Allah tidak minta kita menginfakkan semua harta kita, enggak. Yang Allah perintahkan adalah menginfakkan sebahagian. Sebahagian 2,5%. Itu kalau yang berkaitan dengan yang wajib. Kalau 2,5% bermakna sisanya masih banyak lagi. Kalau 100% dikeluarkan 2,5, berapa sisanya? 97,5. Masih banyak lagi yang tinggal pada kita. Padahal semuanya itu, yang 100% itu, yang memberikannya adalah Allah. Wa mimma razaqna, kami, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepadamu. Jadi ketika sebenarnya, ini kalau mau mengkaji-kaji lebih dalam, ketika sebenarnya kita memberikan sebahagian harta kita kepada orang lain, harta yang kita berikan itu kita disebut sebagai pemberi. Sebenarnya bukan. Sebenarnya kita itu penerima. Yang penerima itu orang yang saya beri lah. Iya, tapi kita adalah juga penerima dari siapa? Dari Allah. Saya pemberi, Ustaz. Bukan, Bapak juga penerima. Karena uang yang Bapak miliki itu sebenarnya pemberian dari Allah. Yang memberi sebenarnya adalah Allah. Kita penerima, yang kita beri itu pun juga penerima.
bermakna kalau kita penerima dan orang itu adalah juga penerima, sebenarnya kita hanyalah penyalur saja. Jadi kalau ada pula orang yang mengaku dia pemberi, sebenarnya adalah orang yang menutupi keberadaan Allah Ta'ala. Kalau tidak saya yang memberi, ini adalah orang yang melupakan, yang menutupi keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemberi yang sebenarnya. Biasanya orang yang seperti ini bagaimana sikapnya? Kalau dia mengaku dirinya sebagai pemberi, sombong. Kalau tidak karena saya lah, karena dia katanya. Enggak, karena Allah. Karena uang yang di tangan kita itu adalah pemberian dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau dari Allah kita hanya sebagai penyalur, maka kita ikuti kehendak kita atau ikuti kehendak orang yang memberi. Kepada ini kalau kita sebagai penyalur lah dalam urusan biasa sesama kita ini. Kita hanya sebagai penyalur. Kemudian orang yang memberi kita itu memerintahkan, salurkan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Kita ikut kehendak kita atau kehendak orang yang memberi? Tapi kita pula ikut kehendak kita. Tak, saya tak mau. Bermakna kita ini sombong ya. Maka Allah ingatkan, wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa, mereka itulah orang yang berguna baginya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Mudah-mudahan insyaAllah kitalah yang dimasukkan orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci yang diturunkan, kepada rasul-rasul yang diutus, kepada hari akhirat, hari pembalasan, kepada qada dan qadar. Dan kita lain dimasukkan dengan orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang diberikan, sehingga bergunalah bagi kita Al-Quran yang diturunkan itu sebagai petunjuk bagi hidup kita yang akan menyampaikan kita ke tujuan, yaitu syurga. Mudah-mudahan insyaAllah pengajian ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.